Welcome to Tawa, tanya-tanya Ormawa FIK. Nah, di Tawa kali ini, Minix lagi bareng tamu spesial yang gak kalah aktif tapi juga inspiratif nih teman-teman. Langsung aja kita sambut Mas Kade, selaku ketua dari DMF IKUM. Halo Mas Kade. Halo, hai. Nah, jadi biar sobat-sobat dari FIK nih makin kenal sama Mas Kadek ini, boleh dong Mas kenalan dulu. Mungkin bisa disebutin nama lengkap, jabatan, dan dari jurusan apa. Oke, baik. Sebelumnya halo semua. Perkenalin, nama aku Kade Rio Prananda, bisa dipanggil Kade ataupun Rio, ataupun bisa di organisasi biasanya dipanggil DIO. Aku sendiri sekarang jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2025 dan dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke? Angkatan berapa Mas? Oh iya, aku angkatan 22, sorry. Aku angkatan 22 ya. Keren banget Mas Dekio ini ya teman-teman. Nah, buat sobat-sobat FIK nih, mungkin yang masih asing sama istilah DMF IKUM, boleh dong dijelasin sama Mas Kadek ini secara singkat apa sih sebenarnya DMF IK itu? Oke, sebenarnya DMF IKUM sendiri adalah sebuah organisasi legislatif yang berdiri di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Seperti dengan namanya legislatif, tentu saja tugas-tugasnya berkaitan dengan pembuatan perundang-undangan, aspirasi-aspirasi juga. Jadi kurang lebih DMF itu sebagai perwakilan dari seluruh mahasiswa di FIK seperti itu. Oh, keren banget loh teman-teman, ada organisasi legislatif di fakultas. Yes. Nah, terus juga sering banget nih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya apa sih bedanya BEM sama DMF ini? Nah, itu dia ya. Sebenarnya waktu aku maba juga dulu itu sempat bertanya-tanya kayak apa ya itu BEM sama DMF, dan bahkan aku baru tahu DMF itu waktu aku maba baru banget tahu tuh DMF apaan. Jadi ternyata bedanya itu adalah BEM dan DMF adalah yang pertama, BEM itu pasti bergerak di bidang eksekutif. Jadi mereka hanya menjalankan tugas-tugas biasanya. Seperti di pemerintahan nih biasanya tuh kayak apa ya, gubernur kayak gitu kan, eksekutif. Jadi mereka yang menjalankan semua tugas-tugasnya. Sedangkan DMF sendiri sebagai legislatif, tugasnya yang pertama pasti menyuarakan aspirasi ataupun keluh kesahnya dari mahasiswa, dan juga membuat peraturan perundang-undangan. Biasanya kalau DMF sendiri itu buatnya khusus Ormawa, tapi kemungkinan besar untuk tahun ini mencoba meranah ke mahasiswa perlahan-lahan seperti itu. Jadi dari tahun lalu sama tahun sekarang mau direncanakan bukan dibedakan ya, ditambah untuk kebijakan ke mahasiswa-mahasiswa Iya, FIK betul. juga. Soalnya dulu tuh memang belum ada sih untuk peraturan yang dari DMF sendiri ke mahasiswa. Jadi kemungkinan besar sekarang ingin mencoba untuk meranah ke mahasiswa perlahan-lahan. Wah, keren banget. Semoga sukses ya Mas ya. Semoga sukses ya. Doain ya guys. Nah, kalau ngomongin program nih Mas, pasti ada lah yang jadi andalan. Nah, program unggulan dari DMFIK ini apa? Ada nggak ya Mas? Sebenarnya untuk programnya hampir mirip dengan tahun lalu. Yang pertama itu ada pengesahan PTO namanya, walaupun sampai saat ini memang masih terkendala ya di PTO-nya tersebut. Lalu yang kedua itu kita buat agenda untuk komisi 3 kita, namanya selinting. Jadi itu konsepnya itu adalah membuat video seperti ajakan kepada mahasiswa mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh pimpinan kita ataupun dari DMF sendiri. Jadi agar seluruh peraturan dapat didistribusikan secara baik seperti itu. Dan juga terakhir namanya sama, yaitu proker 1 dengan nama visiting DPM. Tapi kita dulu itu tahun lalu itu kita keluar UM, sedangkan tahun sekarang itu saya sendiri ingin merana ke UM dulu saja, karena mengingat evaluasi dari dalam itu lebih penting daripada evaluasi dari luar seperti itu. Betul banget. Jadi kalau dari dalamnya udah oke nih, baru siap ke luar. Betul gitu ya. sekali. Benar-benar. Nah, terus masih banyak nih yang mikir, ngapain sih masuk Ormawa? Nah, menurut Mas nih, apa aja sih yang didapatkan atau hal keren yang bisa didapat kalau kita gabung ke Ormawa ini? Iya. Jadi dulu ini sambil cerita ya, Boleh, santai kecil boleh. aja ya. Jadi dulu itu waktu aku maba juga dulu sering banget ditanya sama teman-teman kayak, kamu ngapain sih Ormawa? Banyak kegiatan tahu gitu katanya mereka kan. Tapi mereka tidak mengerti bahwasanya ada nilai plus dari Ormawa tersebut. Yang pertama banget aku rasakan itu adalah relasi, di mana relasi kita bersama pimpinan itu luas, relasi kita bersama dosen, relasi kita bersama tendik itu sangat diperlukan gitu. Jadi nilai plus yang pertama masuk Ormawa adalah
relasi, karena kalau dari aku sendiri berangkat ke UM itu karena ingin menambah relasi juga, jadi otomatis aku join Ormawa. Selain relasi itu juga ada pengetahuan baru di mana kita bisa time management itu lebih baik lagi di sini, karena pasti beban kita kuliah, beban kita Ormawa itu sulit untuk diseimbangkan. Oleh karena itu Ormawa ini membantu aku sendiri untuk time management yang bagus itu. Jadi dari awal masuk itu Ormawa langsung, jadi beberapa bulan tuh udah dihajar beberapa proker, dan akhirnya aku mengerti gimana cara buat time management yang bagus. Habis itu ngatur jadwal sesuai dengan timeline-nya aku, biar gak ada yang keteteran, gak ada yang kelewat satupun. Jadi ya itu sih aku pelajarin dari Ormawa sendiri. Masya Allah sekali sih Mas Dekio ini, keren banget dari yang awalnya mau cari-cari relasi sampai akhirnya sekarang udah bisa buat bikin manajemen waktu sendiri supaya bisa lebih efisien ya buat berkuliahan sendiri. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau DMFIK ini digambarin dalam satu kata, itu apa dan kenapa milih kata itu? Jadi untuk saat ini ya, aku sendiri menggambarkan FIK itu di parlemen aku sendiri sebagai kekeluargaan, dikarenakan di dalam satu lingkup kita yang kecil kita bisa mengayomi satu sama lain. Dari aku sendiri sebagai ketua umum sangat mengerti beban-bebannya anak-anak DMF itu seperti apa. Jadi aku sendiri memang tidak terlalu nge-push anak-anak DMF dikarenakan mereka sudah mahasiswa akhir gitu, mau mahasiswa akhir. Jadi aku sendiri mengembangkan konsep kekeluargaan di sana, karena ya kekeluargaan itu penting sih. Jadi selalu DMF aku sendiri mendengarkan apa yang mereka bilang, dan mereka juga seperti itu. Jadi kita harus saling mengerti satu sama lain dikarenakan kondisi kita hampir mirip semua. Jadi ya kekeluargaan lah satu kata yang tepat untuk digambarkan untuk DMF. Dalam banget maknanya ya teman-teman ya. Tiba-tiba deep ya, maaf ya. Aduh, langsung beda atmosfer gitu. Iya, beda atmosfer banget ya. Selanjutnya nih, buat sobat FIK yang udah mulai tertarik nih Mas, boleh dong ajakan langsung dari Mas Dekio ini buat mereka join Ormawa, plus promosi juga dong media sosialnya biar langsung bisa dikepoin. Oke, sebenarnya untuk join DMF itu terdapat beberapa peraturan yang agak rumit sebenarnya. Peraturan yang pertama itu otomatis kita harus punya ataupun pengalaman organisasi 1 tahun di tingkat universitas seperti itu. Jadi baru bisa join ke DMF. Sebenarnya untuk join itu kita tidak bisa open recruitment karena itu memang sistemnya legislatif adalah delegasi dari setiap departemen kalau di fakultas ya, kayak gitu. Tapi jika kalian tertarik, DMF itu punya nanti ada opreknya itu adalah KPF sama Panwas untuk gini pemira seperti itu. Jadi kalian angkatan muda nih yang baru masuk ini bisa join ke KPF. Jadi kalian bisa di sana tuh dapat pengalaman belajar. Pertama itu pasti relasi bersama pimpinan juga dapat di sana. Jadi jangan lupa untuk daftar nanti di akhir tahun tuh ada oprek KPF sama Panwas Pemira. Dan untuk kepoin IG-nya DMF itu ada @dmfkun. Seperti itu ya. Cocok banget nih buat teman-teman yang baru mau join atau baru mau merintis karirnya di mungkin bidang Ormawa ataupun kepanitiaan lainnya, bisa banget nih kepoin di IG-nya DMFIKUM. Terakhir nih Mas, kasih tahu dong satu kalimat atau kata-kata hari ini buat nyemangatin teman-teman FIK yang lagi dengerin. Bebas, bisa motivasi atau yang lucu atau yang penting kena deh. Iya, yang penting kena ya. Kita beda atmosfer dulu. Sebenarnya kata-kata hari ini adalah jangan kalian pernah mendengarkan kata orang lain, karena yang mengetahui diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Jangan pernah kalian pedulikan orang lain, dikarenakan orang lain tidak akan pernah tahu progres kalian. Jadi tutup telinga saja dan terus jalan ke depan ya. Wah, kena banget sih. Iya, soalnya itu memang keren. Selalu tak pakai selama ini sih, karena mungkin ada terdapat banyak omongan negatif gitu ya. Ya udah, omongan negatif itu memang tidak bisa dihentikan, kan? Jadi ya udah biarin aja dia ngomong negatif, kita tutup telinga aja, tetap jalan ke depan, seperti itu ya. Dan mungkin satu lagi boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Jangan terlalu memikirkan kata-kata orang lain, dikarenakan kalau memikirkan kata orang lain kita akan terjebak dalam satu kondisi yang sama di pikiran kita. Jadi
jangan pernah terjebak di kata-kata orang lain tersebut. Serap kata-kata itu yang positif, yang negatifnya dibuang saja karena itu tidak akan berpengaruh banyak untuk kehidupan kita, seperti itu. Keren banget sih Mas Dege, benar-benar inspiratif sih teman-teman, sesuai dengan pembukaan kita tadi ya. Keren sih, gak heran sih kalau Mas Dege ini dipercayakan menjadi ketua dari DMFIK UM. Nah, akhirnya kita sampai di ujung segmen kita nih Mas. Udah selesai ya, ya Tuhan. Makasih banget nih buat Mas Kadepio Iya. yang udah nyempetin waktunya buat sharing hal-hal keren pada hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga makin semangat buat mengenal Ormawa dan gak ragu buat aktif di kampus. Jangan lupa follow semua sosmed Ormawa FIK biar gak ketinggalan info. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.